kita akan masuk kepada bab wali nikah. Siapa sajakah wali nikah? Siapa yang berhak menjadi wali nikah? Siapa saja yang tidak boleh untuk menjadi wali nikah? Maka kita akan bahas secara detail pada pertemuan kali ini. Kita akan masuk kepada syarat-syarat melaksanakan akad nikah. Ada suatu kaidah mengatakan bahwasanya la nikaha illa biwali wa syahidaini minal muslimin. Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi dari kaum muslimin. Nah, jadi akan kita jabarkan setelah ini syarat-syarat melaksanakan akad nikah. Yang pertama yaitu adanya kedua mempelai. Jadi kalau tidak ada kedua mempelai maka tidak sah akad nikah tersebut. Akad nikah harus antara kedua mempelai, mempelai pria dan mempelai wanita. Dan mempelai pria dan mempelai wanita ini harus jelas. Jadi nggak boleh misalnya seorang ayah mengatakan saya nikahkan kamu sama salah satu anak saya. Nggak boleh. Karena anak tersebut belum jelas apakah yang nomor 1, ataukah yang nomor 2, ataukah yang nomor 3. Karena dia punya anak perempuan 3 misalnya. Namun boleh menikahkan anak kita dengan ciri misalnya. Misalnya cirinya yang satu anaknya rambutnya merah, yang satu anaknya rambutnya hitam. Saya nikahkan kamu dengan anak saya yang berambut merah. Nah, itu diperbolehkan karena ada ciri khusus yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Namun lebih baik dan lebih afdolnya mengucapkan namanya, yaitu dengan jelas saya nikahkan kamu kepada saudari saya misalnya, atau kepada anak saya Fulanah binti Fulan misalnya, seperti itu. Kemudian selain dari mempelai pria dan mempelai wanita, yang harus ada adalah wali dari wanita. Nanti kita akan bahas secara detail mengenai wali. Dan juga berikutnya yang harus ada adalah 2 orang saksi dari kaum muslimin. Dan saksinya harus muslim kalau kedua pasangan itu muslim. Jadi kalau misalnya anaknya yang mau dinikahkan adalah muslimah, maka bapaknya ketika itu belum mualaf, boleh nggak menikahkan? Nggak boleh. Harus muslim yang menikahkan muslimah tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perwalian ini adalah hal yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Dan banyak sekali dalil yang menerangkan tentang wajibnya wanita menikah atau dinikahkan dengan walinya. Jadi ini merupakan sebuah kesepakatan ulama. Jadi nggak ada ya orang sekarang yang bilang bahwasanya itu kan ada perbedaan pendapat antara ulama. Wanita bisa kok menikahi dirinya sendiri, itu nggak benar. Yang benar adalah wanita harus dinikahkan oleh walinya. Kemudian ada sebuah kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum punya anak, tapi beliau selalu sibuk untuk mengurusi persiapan keponakannya yang mau nikah atau anak-anak yatim, wanita-wanita yatim yang mau nikah. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha sibuk mengurusi dan membantu ponakan-ponakannya yang mau nikah. Kemudian setelah dibantu diurusin, setelah dibantu persiapan dan lain sebagainya, ketika datang waktu untuk akad nikah, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Aqidu fa innan nisaa la yaqidna. Sekarang nih udah waktunya akad. Saya udah ngurusin A B C D sebelumnya, sekarang sudah waktunya akad. Aqidu, wahai para laki-laki, laksanakanlah akad nikah. Fa innan nisaa la yaqidna, karena wanita tidak bisa melakukan akad nikah. Dan kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'rifur rijal illa rijal. Yang tahu tentang rijal ini ya rijal. Yang tahu tentang laki ini ya laki. Jadi kita nih sesama laki, kita kalau ngelihat orang laki lain tuh kita tahu, oh ini kayaknya bakal mainin anak gue deh nih. Ini kayaknya anakku nih nggak bakal diperlakukan dengan baik. Itu ibu-ibu nggak tahu, ibu-ibu kan taunya, oh ini orang soleh, masya Allah, pasti bakal jadi suami yang baik. Ternyata setelah nikah ketahuan aslinya. Dan itu la ya'rifur rijal illa rijal. Yang tahu kebejatan laki ya laki, yang tahu kerusakan laki ya laki, yang tahu apa-apa yang akan dilakukan itu ya laki. Oleh karena itu disitulah disyariatkannya wali
yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga harkat dan martabat si wanita tersebut. Jadi jangan sampai ya nanti dia menikahkan dirinya sendiri, terus setelah akad nikah dia dijadiin mainan sama lakinya. Dijadiin mainan karena apa? Karena nikahnya tidak pakai wali. Sedangkan wali ini penting karena dia yang tahu bahwasanya ini laki bakal seperti apa. Ini dari gelagat-gelagatnya nih kayaknya nih orang tidak baik deh. Jadi adik-adik atau ibu-ibu yang belum menikah, ketika walinya memberikan masukan, kayaknya jangan deh sama ini, abah kurang setuju sama ini, bapak kurang srek sama orang ini, itu diterima karena yang tahu tentang laki adalah laki. Jadi jangan sedih, wah ini ayahku ini kok nggak mau ya nikahin saya, padahal ini orang baik dan lain sebagainya. Itu nanti ada pembahasannya juga ya tentang adil. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kaum-kaum yang sekarang menggaungkan pernikahan tanpa wali, ya mungkin di barat, ya mungkin di negara-negara non muslim, mereka menggaungkan pernikahan tanpa wali. Mereka mengatakan bahwasanya kita ini kan setara gender kita, laki-laki dan perempuan. Masa laki bisa menikahkan dirinya sendiri, perempuan nggak bisa? Nah, itu orang-orang yang menggaungkan kesetaraan gender dan lain sebagainya, tidak mengerti bahwasanya wanita akan rugi kalau dia menikah tanpa wali atau walinya tidak setuju atau yang menikahi adalah orang lain, maka dia akan rugi. Karena Islam mengharuskan adanya wali dan semata-mata fungsi dari wali tersebut adalah demi kemaslahatan wanita tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat tegas ya dalam hal ini. Beliau SAW bersabda, ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliyha, siapapun wanita yang menikahi tanpa izin dari walinya, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. 3 kali diulangi oleh Rasulullah SAW, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah. Kalau dia menikahkan dirinya tanpa walinya. Oh iya gimana Ustadz, saya kan janda, boleh dong saya nikahin tanpa wali. Saya kan sudah ngerasain, saya kan udah tahu laki. Tetap tidak boleh wanita walaupun dia sudah janda menikah tanpa walinya, tidak boleh. Namun perbedaannya janda dengan gadis atau dengan perawan, kalau gadis ini dimintai izin, wahai Ananda, wahai anakku, wahai putriku, ini ada seorang baik-baik datang mau menikahi kamu mau apa enggak? Kalau putrinya masih dalam keadaan gadis dan dia tidak menjawab, maka itu artinya setuju. Oh berarti ini perempuan mau, anakku ini berarti mau, cuma dia malu-malu. Berbeda dengan janda, kalau dia dikatakan hal seperti itu, wahai anakku atau putriku misalnya, dan dia dalam keadaan janda, ada seseorang yang ingin menikahimu lagi, kalau dia tidak menjawab, maka dia tidak boleh dinikahkan. Karena dia sudah tahu pahitnya menjadi janda atau berinteraksi dengan laki-laki sebelumnya. Oleh karena itu, itulah perbedaan antara menikahkan janda dan perawan dari anak-anak kita. Tapi tetap walaupun janda tetap harus ada walinya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wali seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, yang membedakan antara nikah dan zina adalah wali. Kalau kita menikah dengan tidak menggunakan wali, ya apa bedanya sama zina? Zina kan wanita menikahkan dirinya sendiri. Jadi itulah perbedaannya. Dan di antara dalil-dalil yang mewajibkan adanya wali yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Nah, jomblo-jomblo ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahkan, dan juga orang-orang yang sudah layak menikah. Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kalau ada yang belum datang di pertemuan sebelumnya, mungkin bisa balik ke video yang sebelumnya, insya Allah masih ada. Dan orang-orang yang sudah layak menikah dari hamba-hamba sahaya ataupun dari laki-laki dan dari perempuan. Iyakunu fuqara, kalau mereka miskin jangan takut juga. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan kemampuan kepada mereka dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak punya
kemampuan finansial, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dengan adanya menikah. Karena rezekinya dia tadinya cuma satu. Dengan dia menikah, rezeki 2 orang datang ke dia, yaitu dengan istrinya. Dengan dia punya anak 1, rezekinya 3 orang masuk ke dia. Dengan dia punya anak 2, rezekinya 4 orang masuk ke dia. Anak 4, rezekinya 6 orang masuk ke dia. Jadi nggak usah takut. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui ya, masih banyak lagi dalil-dalil yang mengharuskan untuk adanya wali, dan itu semua demi kemaslahatan seorang wanita tersebut dan demi tujuan yang sangat mulia. Dan jadi jangan sampai nanti ya ketika suatu saat ini laki udah nggak suka sama nih perempuan, karena dia menikah tidak dengan walinya, maka dia bilang suatu saat, saya udah gak mau lagi ya sama kamu, udah terus pisah. Nggak bisa dong, saya kan istrimu dan lain sebagainya. Ketika dia nuntut, ditanya siapa yang menikahkan kamu, siapa yang tahu kalau kamu ini menikah? Nggak ada. Ya, dia tidak mempunyai kekuatan. Selain di kekuatan secara hatinya dia juga tidak kuat, namun secara hukum juga dia tidak kuat, karena dia dinikahkan tanpa ada wali. Dan ketahuilah wahai para wanita, dengan adanya wali, itu dia adalah orang yang pertama akan berdiri di depan anti, di depan kalian-kalian semua wahai para wanita, ketika terjadi kesalahan atau kesalahpahaman, atau wanita-wanita tersebut dizalimi, yang akan pertama berdiri untuk membela anti adalah ayah-ayah atau wali-wali dari anti sekalian. Jadi oleh karena itu adalah pentingnya wali. Begitu juga saksi juga seperti itu. Ketika nanti terjadi perpisahan, laki itu udah bosen dengan perempuan tersebut, tahu-tahu dia bilang, dia bukan istri saya kok. Oh kok bisa? Iya, mana saksinya? Nggak ada saksinya kok ketika nikah. Nah itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh Islam sebagai kegiatan atau preventif ya, bentuk preventif untuk menjaga-jaga agar jangan sampai hal itu terjadi. Begitu juga sebaliknya orang-orang yang nikah siri ini, kadang-kadang nikah siri malah tidak menggunakan saksi, nggak ada saksinya, nggak ada walinya bahkan, waliyadzubillah. Takutnya nanti ketika dia sudah meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia, nanti harusnya dia mendapatkan warisan dan dia tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Karena tidak diketahui bahwasannya dia adalah suami istri yang sah. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hadis yang menjelaskan la nikaha illa biwali, dan hadis ini hadis sahih terdapat di Sunan At-Tirmidzi, tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Gimana kalau ada 2 pasangan non-muslim, sama-sama non-muslim, dan dia melaksanakan pernikahan? Kemudian setelah beberapa saat, mungkin setelah setahunnya lagi, Allah Subhanahu wa taala kasih dia hidayah dan mereka berdua tahu-tahu masuk Islam. Apakah dia harus mengulangi akad nikahnya? Nah, kira-kira Bapak nih, harus nggak? Jawabannya adalah tidak harus. Karena pada zaman Rasulullah SAW, ketika Islam baru mulai tersebar, banyak sekali yang para sahabat masuk Islam, bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka semua bersyahadat dan mereka tidak diperintahkan untuk mengulang akad nikah oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika 2 pasangan itu sama-sama masuk Islam, maka tidak perlu mengulang akad nikah lagi. Nah, bagaimana kalau salah satu dari pasangan? Nah, itu nanti di bab berikutnya ya. Bab berikutnya kita akan membahas mengenai menikah dengan orang yang tidak sama agamanya atau menikah dengan non-muslim. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat menjadi saksi ini harus laki-laki. Harus laki-laki. Jadi tidak boleh wanita menjadi saksi. Kemudian saksi dari wanita muslimah itu harus muslim. Tidak boleh orang yang berbeda agama dengan wanita muslimah tersebut. Kemudian juga harus berakal atau harus tidak gila, bukan anak kecil, bukan orang yang sedang dalam keadaan mabuk, bukan orang yang sedang dalam keadaan pingsan dan lain sebagainya. Itu semua tidak boleh menjadi saksi. Yang boleh menjadi saksi adalah yang muslim, yang sudah balik, yang sudah berakal, dan keduanya harus menyaksikan akad nikah tersebut. Jadi jangan sampai dia menjadi saksi,
Kemudian tengah-tengah gitu, bentar ya, saya mau kamar mandi dulu, saya kebelet. Nah, terus datang lagi, akad nikahnya udah selesai. Terus dia tanda tangan saksi. Enggak benar. Saksi harus harus melihat terjadinya akad pernikahan tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bahas siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi wanita atau menjadi wali dari wanita tersebut. Wa aulan nasi bitazwijil hurrati abuha. Orang yang paling berhak untuk menjadi wali dari nikah adalah bapak kandungnya. Jadi para bapak-bapak ini jangan, saya belum pantas untuk menjadi wali, saya wakilkan ke Pak Kiai saja. Jangan, antum bapaknya, antum yang akan menikahi anak-anak antum sendiri. Jadi jangan dan ini dalam agama tidak boleh ya, tidak boleh wali itu berpindah dari yang dekat menjadi yang jauh tanpa ada sebab apapun. Jadi jangan sampai Ustadz kan lebih berhak untuk menikahkan anak saya. Saya siapa Pak? Saya nggak ada hubungan darah sama bapak, sama anak bapak juga. Jadi wa aulan nasi bitazwijil hurrati abuha. Yang paling berhak untuk menikahi anak perempuannya adalah bapak kandungnya. Kemudian siapa? Tsumma abuhu, yaitu kakeknya. Wa in ala, kakeknya atau kakek dari bapak tersebut. Tsumma ibnuha, yaitu anak dari wanita tersebut. Nah ini biasanya janda ya, soalnya janda yang sudah punya anak. Misalnya ada seorang janda umur 50-an misalnya, punya anak umur 20. Anaknya sudah akil apa belum? Sudah. Sudah balik apa belum? Sudah. Sudah balik, sudah akil dan dia dalam keadaan muslim, maka ia boleh menikahkan ibunya. Jadi saya nikahkan ibu saya Fulanah binti Fulan kepada Anda dengan mas kawin sekian. Itu boleh apa enggak? Boleh. Dan itu kalau wanita tersebut tidak ada bapaknya atau tidak ada kakeknya, maka turun ke anaknya. Kemudian wa ibnuhu, cucunya juga boleh melaksanakan pernikahan. Jadi pada dasarnya wali nikah itu adalah ayah kandung. Nah ini yang perlu dicatat ya, ayah kandung. Baru wali itu bisa berpindah-pindah apabila ayah kandungnya sudah tidak ada. Kemudian yang paling berhak tetap menikahkan wanita tersebut adalah ayah kandungnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kakek yang menikahkan yaitu kakek dari pihak laki-laki saja. Jadi kakek dari pihak wanita tidak boleh menikahkan. Jadi kan yang harus menikahkan ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya tidak ada, yang menikahkan adalah kakek kandungnya. Kakek kandung dari pihak mana? Dari pihak ayah atau dari pihak ibu? Dari pihak ayah. Wallahu a'lam ya, hikmahnya dari ini apa? Mungkin karena mereka satu nasab, satu marga, satu marga, biasanya kan marga kan dari ayah ya. Dia lebih memperhatikan wanita tersebut, lebih bisa untuk berdiri ketika terjadi permasalahan. Wallahu a'lam apa hikmah di balik ini. Namun semuanya itu dari pihak laki-laki. Min asobatiha, asobah itu dari pihak laki-laki. Kalau dari perempuan kan dawil arham, dan itu tidak termasuk dari wali nikah. Jadi yang pertama ayah kandung. Kalau tidak ada maka kakek wanita tersebut dari pihak ayah. Kalau tidak ada berarti kakeknya lagi. Kalau tidak ada berarti anak laki-lakinya, ini khususnya bagi janda ya, anak laki-lakinya atau cucunya. Kemudian baru kalau tidak ada lagi yaitu saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya bisa menjadi wali ketika semua dari sebelum-sebelum ini yang disebutkan tidak ada. Kemudian kalau tidak ada saudara kandungnya maka boleh saudara seayah. Ayahnya sama beda ibu ya, itu boleh menjadi wali. Kemudian kalau tidak ada lagi baru boleh paman kandungnya. Jadi bukan berarti paman itu nomor 2 itu bukan. Wah saya nggak bisa nikahin nih, paman saya lebih soleh. Paman dari wanita ini lebih soleh. Nggak boleh, karena paman itu adalah orang kesekian. Baru kemudian setelah paman kandung yaitu paman seayah. Baru kemudian kalau sudah tidak ada lagi yaitu sepupunya dari pihak laki-laki. Sepupunya boleh apa nggak nikahin? Boleh, dia yang saya nikahkan sepupu saya dengan ini itu boleh. Kalau sudah tidak ada lagi. Dan kalau masih tidak ada lagi yaitu anak dari sepupu yang kita sebut dengan ponaan atau keponakan boleh. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang paling berhak adalah al-aqrabu fal aqrab, orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan wanita tersebut. Kalau sudah tidak ada lagi, berarti as-sultan. As-sultan yaitu wali hakim. Jadi bukan wali hakim ini nomor 2, saya nggak bisa saya langsung ke wali hakim aja, itu bukan. Tapi wali hakim itu adalah wal hakimu atau wasultanu waliyuman la waliyalah. Walinya orang-orang yang tidak punya wali baru sultan atau hakim. Kalau kita di sini nyebutnya dengan KUA atau wali hakim. Karena Rasulullah SAW menjelaskan fa inistajaru, kalau terjadi perbedaan antara ini siapa ini yang mau jadi wali, semuanya sudah nggak ada. Siapa ini? Istajaru, mereka semua tidak sepakat. Fasultanu waliyuman la waliyalah. Maka sultan atau wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Jadi contohnya apabila wali hakim ini juga tidak ada, gimana? Misalnya dia tinggal di Antartika atau di antah berantah lah di mana, gak ada sama sekali dia punya keluarga, karena wanita muslimah ini baru masuk Islam. Ayah kandungnya kafir, pamannya kafir, saudaranya kafir, punya anak juga belum, kakek-kakeknya kafir, semua ada orang-orangnya itu kafir. Maka dia berusaha untuk cari wali hakim. Hakim-hakimnya juga tidak ada yang muslim. Ini bagaimana seperti ini? Maka boleh kaum muslimin ketika itu atau hakim di tempat itu mencari satu Islamic Center misalnya, atau suatu masjid atau suatu komunitas muslim, dicari imamnya mana di sini. Wahai imam, engkau kami anggap sebagai wali hakim karena sudah tidak ada hakim muslim di sini. Jadi dia perwakilan dari wanita tersebut untuk menikahkan. Jadi tetap ya, wanita itu harus menikah dengan wali itu tetap, walaupun nggak ada siapapun. Karena apa? Ini untuk kemaslahatan wanita. Ketika wanita nanti diapa-apain atau dipakai main oleh para laki-laki ya, dalam tanda kutip, dipermainkan, maka walinya lah yang akan membela dia di hadapan orang yang mendoliminya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian orang yang diwakilkan. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Bapak kandungnya tidak bisa menikahkan karena dia tahu-tahu stroke malam itu, dia sebelum itu, wah kayaknya saya nih nggak bisa deh dan lain sebagainya. Saya wakilkan Ustadz A misalnya untuk menjadi wali nikah. Dan siapakah yang berhak untuk menikahkan wanita tersebut? Apakah yang diwakilkan atau kakek kandungnya? Nah, di sini ulama mengatakan yang diwakilkan yang lebih berhak. Kalau bapak tersebut mewakilkan secara jelas, saya wakilkan untuk menikahi anak saya kepada Ustadz A misalnya atau kepada Kiai A, maka dia yang lebih berhak dibandingkan kakek kandungnya. Kakek kandungnya nanti bilang, saya yang lebih berhak. Bukan Pak, saya sudah diwakilkan secara resmi oleh ayah kandungnya. Dan ayahnya juga insya Allah kalau dia masih waras, dia masih sehat walafiat, pasti dia yang akan menikahkan. Dan ayahnya tidak mungkin mewakilkan seseorang yang kalau dia nggak percaya sama orang itu. Karena ketahuilah ibu-ibu atau para wanita, yang paling sayang sama kalian tuh ayah kandung kalian. Yang paling benar-benar memperhatikan urusan kalian, wahai para ibu-ibu, adalah ayah kandung kalian. Lebih memperhatikan daripada suami, daripada kakek kandung, daripada semua orang, yaitu ayah kandung kita. Oleh karena itu, merekalah yang paling berhak untuk menjadi wali. Kemudian ada pertanyaan, andai kata seseorang dia mempunyai anak, misalnya nih, Ahmad nikah sama Aisyah. Tahu-tahu Ahmad menjatuhkan talak 1 sama Aisyah. Pisah dong, ya kan? Kemudian selama masa iddah dia tidak rujuk. Akhirnya masa iddahnya sudah selesai, tahun depan Ahmad pengen balik lagi sama Aisyah. Bisa apa enggak? Bisa, karena masih baru ditalak 1, dengan syarat dia melakukan akad nikah baru. Akad nikah baru, diwakilkan wakilnya baru, walinya juga, dan maharnya baru dan lain sebagainya. Jadi harus melaksanakan akad nikah baru. Kemudian ketika itu dia mau menikah dan bapaknya Aisyah ini udah meninggal, berarti otomatis pindah kemana? Anaknya, ya kan? Anaknya. Terus dia bilang, kamu kan anakku, enak aja kamu yang nikahin saya. Enggak, saya enggak mau.
kamu yang nikahin. Kamu kan anakku, masih istilahnya kalau bapak kan pasti tahu lah ya anaknya kayak gimana. Kamu masih anak ingusan lah dan lain sebagainya, saya nggak mau. Maka boleh apa nggak mewakilkan, maka anak tersebut misalnya dia sudah akil, dia sudah balik, dia boleh mewakilkan kepada orang untuk menikahkan ibundanya kalau memang hal itu terjadi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah yang mengatakan bahwasanya al-wakil qaimun maqamal asil. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, wakil derajatnya seperti orang aslinya. Wal asil muqaddamun ala ghairihi, dan orang asli yang harus didahulukan dibandingkan dengan orang yang lainnya. Fayakunul wakilu kadzalika muqaddamun ala man siwahu. Oleh karena itu, seperti yang kita bahas barusan, orang yang diwakilkan itu lebih berhak daripada orang-orang yang nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 dan seterusnya dari para wali-wali. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh nggak tahu-tahu kakeknya bilang begini, kakeknya si perempuan nih, udah saya kan masih hidup, saya dah yang nikahin kamu. Padahal bapak kandungnya masih ada. Ini biasanya kan banyak ya seperti itu ya. Atau mungkin bapak kandungnya memberikan kesempatan kepada kakeknya. Itu tidak boleh. Karena la yasihhu tazwijul ab'adi ma'a wujudi aqrabin minhu. Tidak sah menikahkan orang yang lebih jauh atau orang yang lebih jauh menikahkan wanita tersebut ketika yang lebih dekat masih ada. Bapak kandungnya masih ada, kok tahu-tahu kakeknya yang menikahkan? Itu tidak diperbolehkan dalam agama. Karena yang mempunyai hubungan keluarga lebih dekat, itulah yang lebih afdol atau lebih utama untuk menikahkan wanita tersebut. Namun ada suatu hal yang menghalangi wali tersebut atau wali terdekat untuk menikahkan, maka boleh berpindah kepada wali berikutnya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, seperti dia menjadi sobi atau dia masih anak kecil, anak di bawah umur, belum balik, maka dia boleh berpindah wali tersebut kepada orang berikutnya. Auzailu aqlin, atau orang gila dengan gangguan jiwa, au mukhalifun lidiniha, atau bapaknya kafir misalnya. Bapaknya kafir, belum masuk Islam, maka boleh wali tersebut berpindah kepada orang berikutnya yang sudah memeluk agama Islam. Au adilan. Nah, adil ini berbeda ya, ini pakai dhot ya. Adil, bukan adil. Kalau adil pakai dal artinya orang yang adil. Adil, orang yang adil. Ini pakai dhot. Adil, yaitu nanti akan kita bahas. Adil ini adalah orang yang tidak mau menikahkan anak atau putrinya dengan suatu sebab yang tidak jelas. Misalnya orang yang adil ini ada 2 orang yang maju. Pertama, orang yang tidak punya tapi dia orang soleh, ahli masjid, suka masjid dan lain sebagainya. Tapi dia nggak punya uang cuma sedikit aja. Yang kedua, orang yang datang kepada wanita tersebut adalah datangnya udah pakai Mercedes, bajunya parlente dari atas sampai bawah. Tapi orang ini tidak ngerti sama sekali tentang perkara-perkara agama. Sholat enggak, puasa juga enggak, jangan-jangan haji lagi, zakat juga enggak. Padahal luar biasa sangat banyak sekali uangnya. Dan perempuan ini dipilih oleh bapaknya untuk menikah dengan orang yang kedua. Nah, orang yang kedua ini disebut dengan adil atau yang tidak mengetahui maslahat yang terbaik bagi putrinya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal atau beberapa kasus, kalau wali terdekatnya itu seorang anak bayi atau orang gila atau wanita atau laki-laki yang adil, maka boleh berpindah wilayah atau perwalian tersebut kepada orang yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kita tidak boleh menikahkan anak kita, atau orang tidak boleh menikahkan anaknya yang bukan seagama, atau juga wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh menjadi walinya itu bapaknya yang bukan muslim? Karena orang kafir itu mereka saling berwali satu sama lain. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka semua saling bersekongkol atau saling menjadi wali satu sama lain. Sedangkan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tetap di atas dan akan selalu
di atas. Jadi tidak boleh menjadi penghambat, yaitu misalnya nggak apa-apa deh saya dinikahin sama bapak saya yang bukan muslim, nggak boleh. Tetap Islam ya'lu wala yu'la alaih. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu tadi ya, adil itu adalah orang yang menikahkan anaknya dengan seseorang yang mungkin tidak taat, tidak patuh terhadap perintah agama. Dan adil itu dikenal sebagai orang yang menghalang-halangi pernikahan seorang wanita tersebut. Dan ini merupakan perbuatan fasik, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Memilih dua orang, yang satu sama yang kedua sangat jauh sekali perbandingannya. Misal dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya sama-sama taat, dua-duanya sama-sama hafal Quran misalnya. Yang satu kaya, yang satu nggak kaya, datang pada saat yang bersamaan, maka dia boleh menikahkan wanita tersebut terhadap calon suaminya yang kaya, itu boleh. Namun yang tidak boleh adalah yang hanya memilih latar belakang dunia dibandingkan dengan latar belakang akhirat. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini kadang dilema ya, kasihan kadang perempuan ini. Dia milih seseorang yang betul-betul cocok sama dirinya, yang orang soleh misalnya, dia tidak merokok, dia tidak minum minuman keras, tapi bapaknya malah memilihkan orang yang yaudah nggak apa-apa deh dia ngerokok, nggak apa-apa deh dia mabuk juga sekali tok dalam seminggu. Tapi kan dia masya Allah tuh mobilnya luar biasa, rumahnya rumah gedung dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang terjadi perpecahan antara anak perempuan dengan ayahandanya karena hal ini yang terjadi. Berbeda pilihan di antara keduanya. Bahkan konsekuensinya kadang harus putus ya tali silaturahim antara ayah dan anak kandungnya. Dan hal ini biasanya bisa tersebar juga beritanya ke sana kemari. Jadi oleh karena itu, para wanita, andai kata kalian mempunyai seseorang yang memang betul-betul kalian suka, ingin untuk menikah dengan kalian, dan bapak kalian betul-betul tidak setuju dengan alasan dia tidak kaya lah, dia beginilah, dia begitulah, maka para wanita bisa melobi. Melobi kepada siapa? Melobi misalnya kepada pamannya. Wahai pamanku, tolong dong bilangin dong bapakku biar dia mau menerima si fulan ini menjadi suami saya. Bisa dia melobi misalnya dengan, kalau dia kenal dengan istrinya imam masjid misalnya, bapak saya kan selalu sholat di masjid itu, tolong dong atau tolong dong bu bilangin ke suami ibu untuk bilang ke bapak saya biar dia mau menerima. Jadi itu bisa agar tidak terjadi putusnya tali silaturahim di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara anak dan orang tuanya. Kemudian jika sudah tidak bisa ini, bapaknya tetap maksa untuk dia menikah kepada orang yang dia tidak suka dalam agamanya, dia mungkin udah nggak ganteng, nggak apa, yang penting dia kaya aja. Dan bapaknya sangat kepengen dia sama orang yang kaya ini walaupun dia nggak sholat, dia nggak zakat, dia nggak puasa. Kalau sudah seperti itu dan tetap tidak menemukan jalan, sudah lobi kanan kiri, maka solusinya adalah pergi ke KUA atau ke wali hakim, karena al-hakimu waliyuman la waliyalah. Hakim itu atau ya wali hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Dan dalam keadaan seperti ini, wanita tersebut bisa dibilang sudah tidak bisa lagi ada yang membantu dia. Dia datang ke pamannya, pamannya juga nggak mau bantu. Dia datang ke saudara-saudaranya juga tidak mau bantu. Maka dia cukup datang ke KUA. Karena apa jamaah sekalian? Karena kebutuhan menikah itu adalah kebutuhan wanita juga. Jadi yang menginginkan hubungan biologis itu juga bukan cuma laki aja, tapi perempuan sendiri juga membutuhkan hubungan biologis. Dan sekarang kita tahu sama-sama fitnah di mana-mana ya. Yang di sosmed lah, yang di jalan lah, yang di mana lah, sangat banyak sekali fitnah yang mengharuskan kita untuk menikah. Suami harus mempunyai istri, istri harus mempunyai suami, yang untuk meredam hasrat yang tidak halal dari diri kita masing-masing. Dan juga ditakutkan kalau perempuan itu dia sudah suka sama seseorang misalnya yang taat, dan dia dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak taat, dan akhirnya dia memilih untuk tidak menikah, maka ditakutkan semakin banyak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dengan dia tidak menikah, dia lama-lama tidak dilirik oleh orang, dah bahkan na'udzubillahi min dzalik, takutnya kalau diundur-undur dia terjerumus dalam dosa zina wal iyadzubillah.
Kemudian yang terakhir, yaitu perempuan juga jangan menjadikan ini sebagai, jangan disalahgunakan. Ya tahu-tahu dia senang sama orang, dia bilang, datang langsung ke hakim, wahai hakim, tolong nikahkan saya. Kenapa? Bapak saya adil, bapak saya sengaja tidak mau menikahkan saya. Padahal enggak, padahal bapaknya tetap mau menikahkan wanita tersebut. Cuma wanita ini memang nyari-nyari ya. Nyari-nyari, dia sudah cinta mati lah, dia sudah menghalalkan segala cara, tapi ayahnya tidak setuju, maka dia menuduh ayahnya dengan adil. Itu juga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya adanya wali. Kemudian apabila wali tersebut menghilang, nah ini ada di zaman dulu tapi insya Allah nggak ada di zaman sekarang ya. Misalnya dia bepergian dari suatu daerah ke daerah lain naik onta, tahu-tahu di tengah perjalanan harusnya dia 7 hari udah nyampe nih. Kok ini udah hari ke-9, hari ke-10, kok udah seminggu, 2 minggu kok nggak nyampe-nyampe. Di mana ini orang ini? Padahal dia ingin menjadi wali dari anaknya. Nah ini apabila tidak diketahui keberadaan wali tersebut, maka boleh berpindah wali tersebut kepada wali berikutnya. Namun pada zaman sekarang sudah bisa dibilang mustahil ya. Kita tinggal telepon, angkat telepon, Pak ini anak bapak mau nikah, oh iya saya nggak bisa jadi walinya, tolong diwakilkan kepada siapa gitu misalnya. Dan itu adalah hal yang sangat mudah sekali, ada HP, ada sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya nikah online menggunakan aplikasi yang bisa menampilkan video live dan juga suara? Nah jawabannya adalah sebaiknya tidak dilaksanakan, karena syariat sendiri sudah ngatur ya, perpindahan hak wali dari wali nomor 1 ke wali nomor 2, dari wali dekat ke wali jauh apabila tidak memungkinkan mempelai pria bertemu dengan wali dari wanita ini. Dan kita tahu sama-sama bahwasanya sekarang itu ada namanya AI ya, Artificial Intelligence. Bisa jadi itu bukan walinya, tapi temennya, diubah bagaimana caranya biar bisa jadi kayak bapak kandungnya. Dia berusaha untuk menipu dengan cara menikahi dan lain sebagainya. Sekarang udah tambah canggih ya. Suara kita, muka kita, dan lain sebagainya bisa dipalsukan. Jadi oleh karena itu, ini pada zaman dulu nih nggak ada, pada zaman Rasulullah AI itu belum ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya Islam itu berlaku dalam setiap zaman dan di setiap tempat. Jadi sekarang nih kita baru tahu, oh begitu ya hikmah dari kenapa kok tidak boleh melakukannya dengan cara video call, online dan lain sebagainya. Lebih mulia atau lebih utama untuk berpindahnya hak wali kepada orang berikutnya. Namun jika sudah terpaksa dan tidak ada jalan lain selain nikah online, maka insya Allah hukumnya tidak mengapa selama kedua saksi betul-betul menyaksikan proses ijab kabul. Jadi ada mempelai pria, ada walinya, dan ada 2 orang saksi. Nah jangan nanti setelah selesai ijab kabul saksinya bilang, oh maaf ya tadi internet saya putus, jadi saya nggak dengar, tadi emang sudah ya ada akad nikah dan lain sebagainya. Nah itu yang tidak diinginkan dari adanya nikah online. Oleh karena itu boleh apabila sudah terpaksa banget nikah online dengan syarat satu, yaitu semuanya pihak-pihak tersebut menyaksikan pernikahan tersebut. Mungkin begitu saja para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu orang, hanya satu yang boleh menjadi wali, misalnya dia muslim, boleh menjadi wali bagi non muslim kalau apa? Kalau yang menikahi ini adalah seorang hakim. Misalnya seseorang ini adalah seorang hakim, maka dia boleh menjadi wali bagi orang yang non muslim karena dia sultan atau dia hakim. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia penguasa atau dia hakim, maka dia boleh menikahkan walaupun yang dinikahi itu adalah non muslim. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan, kita akan latihan dulu sedikit. Pertanyaan pertama, apa hukumnya adanya wali dan 2 orang saksi dalam pernikahan? Yang A, jawabannya merupakan syarat sahnya pernikahan. Yang B, hanya wali yang menjadi syarat sah pernikahan. Yang C, hanya kedua saksi yang menjadi syarat sah pernikahan atau wali saja.
Dan yang keduanya bukan syarat sahnya pernikahan. Yaitu yang pertama jawabannya ya, yaitu keduanya baik wali maupun saksi merupakan syarat sah pernikahan. Kalau nggak ada wali nggak sah, kalau nggak ada saksi tidak sah. Kemudian setelah ayah kandungnya wanita tersebut meninggal, siapakah wali yang paling berhak menikahkan wanita tersebut? Jawabannya adalah kakek kandungnya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah hukumnya mewakilkan pernikahan anak wanitanya kepada orang lain? A. Boleh, B. Wajib, C. Haram. Ya, jawabannya yaitu boleh. Kemudian pertanyaan nomor 4, apakah hukum nikahnya wanita tersebut yang mana wali jauhnya yang menikahkan, namun ketika itu ada wali dekatnya? Jawabannya yaitu tidak sah pernikahan tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita masuk ke pertanyaan. Oh, boleh yang online. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan dari online. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, di beberapa desa di Jawa ada yang namanya rapak atau gladi kotor sebelum hari H akad, dan kadang dilaksanakan di kantor KUA, di mana ada 2 calon mempelai dan wali dari perempuan juga orang KUA-nya. Apakah itu sudah termasuk sah? Ya, pertanyaannya, subhanallah ya, aneh-aneh ya adat-adat nih. Emang kalau adat ini sama agama disandingkan ya nggak bisa. Ada adat bagaimana kalau terjadi gladi kotor sebelum terjadi pernikahan. Jadi gladi kotor gitu ya, kayak dia bilang saya nikahkan dan lain sebagainya, ijab kabul, itu langsung sah ya, langsung sah. Karena dikatakan dalam hadis salatsun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, itu di antara 3 hal yang mana bercandanya itu merupakan beneran, apalagi benerannya. Jadi kalau gladi kotor dia menikahkan putrinya dan ketika itu suaminya atau calonnya sudah bilang saya terima nikahnya, itu sebenarnya dia sudah suami istri. Dan walaupun dia belum naik ke pelaminan, dia sudah melakukan hubungan suami istri, mereka sudah tidak dosa. Wallahu a'lam seperti itu. Jadi nggak ada gladi ya, langsung aja insya Allah. Ustaz, untuk yang kedua, kalau seorang wali nikah menolak untuk menikahkan karena alasan yang bukan syar'i, dalam tanda kutip, beda weton dalam adat Jawa, apakah status walinya berpindah ke wali lain atau diambil wali hakim atau KUA? Ya, ini sudah kita jelaskan ya. Pertanyaannya, apabila salah seorang dari ayah melarang anaknya untuk menikah karena alasan wetonnya beda. Saya juga nggak paham nih weton itu apa. Yang jelas mungkin beda lahirnya lah. Ini bilang sama ini bisa sial dan lain sebagainya. Kalau seperti itu termasuk laki atau ayah yang adil atau yang tidak ingin menikahkan anak putrinya dengan alasan yang tidak jelas. Maka setelah itu dia berusaha ya, seperti yang tadi, dia berusaha untuk datang ke pamannya, untuk menjelaskan kepada ayahnya bahwasanya itu tidak benar, atau mendatangi imam masjid, berusaha untuk menasihati ayahnya itu tidak benar. Kalau ayahnya tetap tidak mau, maka dia wallahu a'lam, dia boleh beralih ke wali hakim dan dia meminta hakim untuk menikahkannya, wallahu a'lam. Yang ketiga, apakah setelah lama rumah tangga sekitar 20 tahun, istri ini tidak agama dan alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam, apakah suami harus bangun nikah lagi? Iya, kalau ada seseorang wanita yang sudah lama beda agama, kemudian sekarang dia masuk Islam, apakah harus mengulang akad nikah lagi? Ini insya Allah ada memang ya di pembahasannya, dan pembahasannya sangat panjang sekali. Bagaimana kalau yang laki kafir, yang perempuan muslim, atau yang perempuan muslim yang laki kafir, ini pembahasannya
sangat panjang, dan 20 tahun itu bukanlah hal yang mudah ya. 20 tahun itu hal yang panjang sekali. Apabila dia tidak mengetahui hukumnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaktahuannya, dan semoga setelah ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan apabila bisa untuk mengulang lagi akad nikahnya karena ketidaktahuannya, maka tidak apa-apa dia mengulang. Wallahu alam. Ustaz, satu lagi, jika anak perempuan hasil di luar nikah, apakah saat dewasa dan menikah nanti walinya langsung ke wali hakim atau bisa ke saudara laki-laki dari ibu? Ya, apabila seorang ini adalah anak zina, apakah kemudian hari nanti dia bisa menjadikan salah satu orang dari bapaknya atau kakeknya menjadi wali? Tentunya tidak ya. Tidak, karena memang anak zina ini dinisbatkan kepada ibunya. Jadi anak zina ini tidak mempunyai bapak secara syar'i. Mungkin bapak biologis, iya betul, dia yang mempunyai sperma. Tapi ketika menikahi nanti, dia tidak boleh menjadi walinya. Itu adalah salah satu kerugian orang yang berzina. Anaknya nanti tidak bisa dapat warisan dari bapaknya karena memang bukan bapak kandungnya. Hanya bisa diberi wasiat saja, tidak bisa diberi warisan. Dan kemudian tidak bisa juga dinikahi. Nah, dia mau menikahi nggak bisa karena bapaknya bukan bapak kandung secara agama, walaupun bapak biologisnya. Kakeknya juga nggak bisa karena tidak terjadi hubungan pernikahan ketika dia melakukan zina tersebut. Jadi langsung berpindah walinya ke wali hakim, wallahu a'lam, karena dia sudah tidak mempunyai wali. Kakeknya kan juga keluarga bapaknya, nggak bisa juga. Terus saudara kandungnya dan lain sebagainya juga tidak bisa, wallahu a'lam. Jadi ke wali hakim. Ya, ada pertanyaan ini akhwat yang datang, bagaimana hukumnya jika dalam suatu pernikahan non muslim tapi di tengah-tengah pernikahan salah satu pasangan jadi mu'alaf dan dia melakukan hubungan dengan pasangannya, apakah boleh? Ini seperti yang tadi ya pertanyaannya. Bahkan nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya ada bagaimana jika naudzubillah min dzalik salah satu dari pasangan ini yang keluar dalam agama Islam atau murtad. Bagaimana murtad? Yaitu dilakukan istitabah atau berusaha untuk memasukkan dia lagi ke dalam agama Islam. Wahai suamiku, bertaubatlah, masuklah lagi ke dalam agama Islam, tinggalkan agama barumu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau selama dia belum masuk ke dalam agama Islam, maka hukumnya wanita tersebut tidak boleh digauli, tidak boleh disentuh, karena mereka bukan suami istri lagi, karena langsung terpisah ketika itu. Kemudian bagaimana hukumnya anak angkat menikahi ibu angkatnya? Anak angkat menikahi ibu angkatnya. Gimana nih anak angkat menikahi ibu angkat? Oh, anak angkat tersebut. Iya. Sebetulnya ar-robaib dikatakan dalam Al-Quran ya, ar-robaib itu adalah termasuk anak angkat. Itu boleh untuk melihat aurat yang biasanya tampak ya. Jadi aurat-aurat wanita itu boleh ditampakkan kepada anak angkat. Nah, namun bagaimana hukumnya menikahi anak angkat? Kalau anak angkat itu menikahi ibunya, wallahu a'lam. Anda nggak tahu hukumnya. Izin bertanya, bagaimana batasan pernikahan yang diperbolehkan jika mempelainya ada di suatu kota atau negara yang berbeda? Nah, itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, apabila walinya dengan si laki ini berbeda kota, itu mungkin masih bisa ya safar. Tapi kalau berbeda negara dan ada kesibukan masing-masing dan tidak bisa, maka wali tersebut boleh mewakilkan akad nikah putrinya kepada orang yang ia percayai, atau lebih baiknya lagi dia mewakilkan kepada kakeknya langsung atau orang kedua kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya dan dia masih belum punya anak, maka mewakilkan kepada saudara kandung dari wanita tersebut. Kalau tidak ada saudara kandung, maka pamannya. Kalau tidak ada paman kandungnya, maka paman satu ayah. Atau kalau tidak ada, maka sepupunya. Kalau tidak ada lagi, baru
ponakannya, wallahu alam. Namun kalau memang dia harus melaksanakan akad nikah secara online dan sudah tidak ada lagi yang pokoknya dia harus mau nggak mau saya yang harus menikahkan secara online, maka wallahu alam semoga tidak apa-apa. Ustaz, jika bapaknya sehat dan sadar tapi tidak berani menikahkan dan melimpahkan walinya ke wali hakim, bagaimana status pernikahannya? Kalau status pernikahannya itu sah ya, status pernikahannya tetap sah. Namun perlu diketahui mulai sekarang dan seterusnya, wahai para bapak-bapak, jangan takut. Ngapain kita takut nikahin anak perempuan kita? Kita yang didik, kita yang ngasih makan, kita yang ngurusin dari kecil sampai besar. Kok giliran mau menikahkan kita nyuruh ustadz lah, kita nyuruh kiai lah, kita nyuruh wali hakim lah? Jangan. Ini adalah kesempatan emas bapak-bapak untuk menikahkan putri-putri dari bapak-bapak sekalian. Kalau dia sudah mewakilkan kepada wali hakim, maka jatuhnya wali hakim itu adalah wakil, dan wakil itu sah. Wallahu alam. Bagaimana jika seorang anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan, kemudian karena rasa tanggung jawab terjadilah pernikahan, dan anak tersebut tumbuh dewasa dan akan melakukan pernikahan juga? Apakah sah jika bapaknya itu menjadi wali anaknya? Wallahu alam, tidak sah. Tidak sah karena dia bukan bapak syar'i, bukan bapak secara resmi dalam pernikahan dalam agama Islam. Tidak sah. Jadi yang harus menikahkan itu ya termasuknya wali hakim. Ya, karena wali hakim karena dia sudah tidak mempunyai orang yang dekat yang bisa menikahkan. Kemudian bagaimana hukum nikahnya jika bapak kandungnya si wanita menolak menjadi wali nikah karena alasan kesyirikan atau kejawen? Wali nikah langsung diserahkan kepada penghulu atau wali hakim melalui surat kuasa karena keluarga dilarang untuk menikahkan. Sah atau tidak? Ini insya Allah sah ya, insya Allah sah karena bapaknya tidak bisa menikahkan karena alasan kesyirikan. Kesyirikan ini termasuk salah satu dari yang kita jelaskan tadi, au mukhalifan lidiniha. Kalau bapaknya itu beda agama dengan agama si muslimah ini, maka boleh dinikahkan oleh wali hakim, wallahu alam. Jika kita ragu dengan sah atau tidaknya pernikahan, nikah secara siri dan baru nikah negara setelah hamil, lalu apakah boleh menikahkan anak perempuan kami dengan wali pengganti, dan siapa yang menjadi wali pengganti? Jadi ini perlu kita jelaskan dulu ya. Jika kita ragu sah atau tidaknya pernikahan dan baru nikah negara setelah hamil. Jadi nikah itu tidak perlu harus dapat akta nikah atau buku nikah baru dikatakan nikah sah, itu tidak perlu. Cukup ada mempelai pria, mempelai wanita seperti yang tadi, kemudian adanya 2 orang saksi dan adanya wali, cukup. Walaupun KUA nggak datang, walaupun orang-orang lain tidak datang, itu adalah sudah sah. Dan andai kata dia melakukan hubungan biologi suami istri setelah itu, maka tidak berdosa karena sudah menjadi suami istri. Lalu yang ditanyakan, apakah baru nikah negara setelah hamil? Ya insya Allah nggak apa-apa, baru nikah negara setelah hamil nggak apa-apa, selama ketika dia melaksanakan pernikahan itu betul-betul tercukupi semua syarat-syaratnya. Ada saksi, ada wali, dan ada wali 2 ya, bukan cuma 1, wali 2, dan ada mempelai pria dan mempelai wanita, dan ada ijab qabul. Kemudian dan siapa yang menjadi wali penggantinya? Insya Allah tetap bapak kandungnya tetap bisa menjadi wali. Wallahu a'lam. Bagaimana status anak di luar nikah walaupun orang tuanya sudah memperbarui ijab qabul setelah anak lahir? Ya tergantung. Ini anak lahirnya kapan? Kalau setelah anak lahir baru memperbarui ijab qabul, ya tetap itu bukan anaknya. Kalau itu anaknya, ya semua orang aja zina, gampang kok bisa tobat. Nanti kalau anak saya lahir kan saya akan nikah ulang. Semuanya aja bakal melakukan zina kalau seperti itu. Oleh karena itu dilarang di dalam agama karena hukumnya tidak boleh seseorang tersebut menikahi anak yang bukan anaknya. Mungkin betul dia anak biologis tapi dia bukan anaknya secara agama. Bagaimana jika sudah terlanjur mencantumkan nama ayah di akte kelahiran? Nah ini nih. Dan bagaimana status anak perempuan yang telah diadopsi lalu mencantumkan akte kelahiran sebagai anaknya sendiri? Nanti ketika akan menikah bagaimana statusnya? Sedangkan ayah kandung tidak mengakui
anak tersebut. Nah, anak adopsi ini memang agak berat ya. Orang yang ngambil anak atau mengangkat anak itu agak berat. Tapi wallahu alam ini jawaban dari anak pribadi, bukan dari dalil tertentu ya. Kalau dia sudah dewasa, dia sudah bisa diajak berpikir, alangkah baiknya dikasih tahu secara pelan-pelan bahwasanya kamu bukan dari anak kita, bukan dari anak kandung kita, tapi kita mengangkat kamu sebagai anak karena mungkin orang tua kamu dulu tidak mampu dan lain sebagainya. Sebaiknya diberitahu. Dan siapa yang menjadi wali nanti, ya insya Allah KUA atau hakim yang menjadi wali. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang melakukan pesta namun setiap orang yang mengasih amplop atau hadiah dengan nilainya dicatat dan orang yang melakukan hajatan tersebut harus mengembalikan senilai yang diberikan waktu pesta tersebut. Contoh, misalnya pas pesta dihadiahkan kursi, di next acara orang tersebut yang mengisi itu juga harus balikkan kursi juga. Ya, ini adalah salah satu dari adat yang harus kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Ini waktu nikah anaknya ngasih sapi, terus besok anaknya dia nikah kok dia nggak ngasih sapi, ngamuk terus bilang, kamu kok ngasih cuma beras sih, padahal kan aku ngasihnya 1 sapi dan lain sebagainya. Jadi dia ini niat bantu apa niat kayak arisan gitu ya, sekarang naruh uang besok diambil. Jadi perlu diperjelas di sini bahwasanya dia memberikan hadiah itu tidak harus minta dikembalikan. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini bukan merupakan adat yang bagus ya. Kalau memang adatnya ta'awun itu bagus. Adatnya ta'awun, adatnya saling membantu itu bagus. Dalam artian apa? Sekarang anak saya mau nikah, yang mas ini nyumbang beras, mas ini nyumbang kambing, mas ini nyumbang ayam, mas ini nyumbang telur, mas ini nyumbang dekor, mas ini nyumbang sound system misalnya. Kemudian ketika anaknya beliau menikah, ya kita bantu juga, tapi tidak harus sama, tidak harus dicatat, tidak harus kalau tidak atau kalau berkurang, maka dia kayak hutang lah. Itu sebaiknya dihindarkan adat-adat seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Bagaimana? Coba diulangin. Apakah sah pernikahan anak wanita dari pernikahan campur orang tuanya, ayahnya Islam, ibunya Nasrani? Nah itu wallahu alam ya, apakah sah pernikahan wanita yang dia adalah hasil dari ayah yang satu Muslim, yang satu Nasrani. Wallahu alam ya, ketika dia sudah lahir apakah dia mengikuti agama salah satu dari keduanya. Namun andai kata dia memeluk agama Islam, maka yang menjadi walinya ketika dia menikah lagi atau ketika dia menikah nantinya adalah harus seseorang yang satu agama dengan agama wanita tersebut. Karena dikatakan yang tidak boleh menjadi wali adalah mukhalifan lidiniha, yaitu yang beda agama dengan wanita ini, bukan dengan orang tuanya wanita, tapi dengan wanita ini. Selama dia muslimah, maka yang harus menjadi wali adalah salah satu orang muslim yang merupakan ayah kandungnya atau kalau tidak ada maka kerabat terdekatnya. Wallahu alam. Mungkin itu saja kajian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita ketemu di 2 Kamis lagi, yaitu 2 Kamis dari sekarang. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang serial pernikahan yang insya Allah lebih banyak lagi ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.